Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mubasyirin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya, termasuk pula kita diberikan nikmat yang sangat agung, yakni kita kemarin dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga gerak langkah kita, semoga seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin para jamaah sekalian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya kita tentu merasa bangga menjadi umat beliau. Kita merasa cinta kepada beliau. Kita mengaku seluruhnya menjadi umat beliau, sehingga kita bersusah payah, berusaha sekuat tenaga mencontoh segala bentuk gerak-gerik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita dan keluarga kita dengan usaha tersebut nantinya di yaumul qiyamah yang akan datang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita sebulan penuh sudah menjalankan perintah Allah untuk melaksanakan puasa. Tentu di sana kita banyak sekali pelajaran yang sudah kita terima. Sebulan penuh kita membiasakan diri untuk senantiasa meningkatkan segala bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setahun sebelumnya kita bermalas-malasan melaksanakan qiyamul lail, akan tetapi kita di bulan Ramadan kemarin secara penuh melaksanakan qiyamul lail. Mungkin setahun kemarin sebelum Ramadan tiba, kita bermalas-malasan membaca Al-Quran. Kemudian selama 1 bulan penuh kemarin kita membiasakan diri untuk senantiasa mau membaca Al-Quran, baik membacanya itu di masjid, di musola, maupun di rumah kita masing-masing. Dan tentu ibadah-ibadah yang lain para jamaah sekalian, kita serempak kemarin sebulan penuh kita selalu tingkatkan.
kita tingkatkan seluruh ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin. Pertanyaannya adalah, apabila kita sudah melewati bulan Ramadan kemarin, apakah kita hanya sebatas di bulan Ramadan saja meningkatkan jumlah maupun kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin? Tentu tidak para jamaah sekalian. Apa yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan, marilah kita lanjutkan di selain bulan Ramadan. Maka ketika sudah masuk ke bulan Syawal ini para jamaah sekalian, kita mulai dari tadi malam mungkin, apakah kita sudah mulai meninggalkan sholat malamnya para jamaah sekalian? Apa yang sudah kita bangun senantiasa rutin melaksanakan qiyamul lail tadi malam, insya Allah kita juga tetap melaksanakan qiyamul lail para jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang kami hormati dan kami muliakan, pada beberapa pertemuan di Masjid Al-Mubasyirin waktu tarawih kemarin kami menyampaikan, yakni ketika ada pertemuan antara Imam Ahmad Ibnu Hanbal dengan seorang penjual roti. Mungkin para jemaah ada yang sudah mendengar dari apa yang kami sampaikan, bahwasanya Imam Ibnu Hanbal pernah suatu ketika ini memiliki keinginan untuk datang ke sebuah tempat di Baghdad, Irak. Padahal beliau jaraknya kira-kira 500 km lebih para jamaah sekalian. Dahulu tidak ada travel dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau sangat ingin pergi ke kota Baghdad, Irak. Kemudian beliau akhirnya memutuskan untuk pergi ke Baghdad, Irak, walaupun tidak ada saudara, tidak ada rencana apapun, tidak ada undangan atau apapun para jamaah sekalian. Kemudian akhirnya beliau tetap membulatkan tekad untuk pergi ke Baghdad, Irak. Sesampainya di Baghdad, Irak, karena tidak ada tujuan apapun, tidak ada saudara, sehingga beliau akhirnya sampailah di Baghdad, Irak. Ketika suatu malam kira-kira menjelang Isya, beliau akhirnya menghampiri sebuah masjid untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Kemudian para jamaah sekalian, beliau setelah sholat Isya dilaksanakan, beliau mundur ke belakang dengan maksud hati hendak menginap di masjid itu. Ketika jamaah sudah sepi para jamaah sekalian, lantas Imam Ibnu Hanbal ditegur oleh seorang penjaga masjid atau marbot. Wahai bapak, kenapa jenengan masih ada di sini? Wahai bapak, saya adalah musafir, saya mau menginap di masjid ini. Tidak boleh pak, tidak boleh tidur di masjid ini. Akhirnya Imam Ibnu Hanbal diusir dari masjid itu dengan didorong-dorong, dipaksa para jamaah sekalian. Mendapati hal itu ada seorang penjual roti. Seorang penjual roti tersebut akhirnya sang penjual roti akhirnya mendapati beliau sedang diusir. Wahai bapak, kenapa jenengan tadi kelihatannya sedang diusir oleh penjaga masjid? Iya, saya tidak boleh menginap di masjid itu. Lantas kemudian para jamaah sekalian, maaf, ada sponsor. Lantas kemudian sang penjual roti menawarkan kepada Imam Ibnu Hanbal, wahai pak, apakah jenengan mau menginap di rumah saya? Tentu pak, kalau jenengan tidak keberatan, saya mau. Akhirnya para jamaah sekalian, setelah selesai beliau berjualan, diajaklah Imam Ibnu Hanbal ke rumah sang penjual roti. Dipersilahkanlah Imam Ibnu Hanbal istirahat. Waktu mengawal istirahat, ada suatu hal yang aneh para jamaah sekalian, bahwasanya sang penjual roti senantiasa mengucapkan kalimat
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus menerus tanpa putus para jamaah sekalian. Mulai dari sejak tadi bertemu, ketika berjualan, sampai sepulang di rumah tetap membaca kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Akhirnya para jamaah sekalian, Imam Ibnu Hanbal membangunkan diri kembali dan bertanya kepada sang penjual roti, "Wahai Bapak, dari tadi saya mendengar Bapak sejak jualan sampai di rumah terus menerus membaca kalimat tersebut. Kira-kira sudah berapa lama, Pak?" Ya, kira-kira sudah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih para jemaah sekalian. Sang penjual roti sudah membaca kalimat-kalimat tersebut. Lantas apa Pak yang jenengan sudah dapatkan? Hikmah apa yang sudah jenengan dapatkan dengan membaca kalimat tersebut? Alhamdulillah, seluruh harapan saya ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu Pak yang belum. Napa niku Pak? Saya ini kepingin bertemu dengan seorang ulama besar. Saya tidak tahu beliaunya dari mana. Namanya Imam Ibnu Hanbal. Nah, akhirnya sang Imam Ibnu Hanbal sangat terkejut para jamaah sekalian mendengar dari cerita sang penjual roti tersebut. Akhirnya Imam Ibnu Hanbal berkata, "Wahai Bapak, orang yang jenengan maksud adalah saya, Al-Faqir Ibnu Hanbal." Terkejutlah sang penjual roti mendengar jawaban tersebut. Bagaimanakah kagetnya kedua orang tersebut para jamaah sekalian. Imam Ibnu Hanbal terkejut bahwasanya beliau yang tidak ada saudara, tidak ada undangan, kok tiba-tiba sangat ingin datang ke Baghdad, Irak. Ternyata gara-gara sang penjual roti tersebut para jamaah sekalian. Sang penjual roti pun juga terkejut. Kenapa? Ternyata seluruh harapan, impian dari penjual roti tersebut kayaknya sudah putus harapan ingin berjumpa dengan Imam Ibnu Hanbal, tetapi dikasih kesempatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, semua harapan beliau dikabulkan, termasuk ingin berjumpa dengan Imam Ibnu Hanbal. Para jamaah sekalian, secara khusus pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan keutamaan bacaan yang dibaca oleh penjual roti tersebut para jamaah sekalian. Yang pertama, sebuah hadis dari Muslim yang artinya kurang lebih ucapan yang paling dicintai Allah ada 4. Tidak mengapa bagimu memulai dari yang mana saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim para jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian di dalam hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Sungguh kalimat-kalimat zikir yang kalian ucapkan dari keagungan Allah seperti tasbih, subhanallah, takbir, tahlil dan tahmid akan berputar mengelilingi arsy Allah, dan kalimat-kalimat zikir itu mengeluarkan dengungan seperti suara lebah yang seraya menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkannya. Tidakkah salah seorang di antara kalian suka bila ada dari amalannya yang senantiasa disebutkan di sisi Allah?" Jadi para jamaah sekalian, ketika kita mau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ternyata para jamaah sekalian, ini Rasulullah menerangkan, barang siapa yang mau membaca kalimat-kalimat tadi para jamaah sekalian, ini di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ada semacam dengungan seperti suara lebah, yang ternyata ketika dijelaskan kalimat-kalimat yang muncul adalah nama-nama orang yang mau membaca kalimat-kalimat tersebut para jamaah sekalian. Jadi ketika kita mau membaca kalimat-kalimat tadi, nama-nama orang yang membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini para jamaah sekalian, itu disebutkan
di sekitaran arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita siapa yang merasa bangga ketika nama-nama kita yang membaca kalimat-kalimat tadi itu disebutkan di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang kami hormati dan kami muliakan. Yang ketiga, para jamaah sekalian, masih dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Jadi para jamaah sekalian, kita yang mau membaca kalimat tadi, ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu bacaan tadi lebih baik dari apapun yang terkena oleh sinar matahari para jamaah sekalian. Luar biasa para jamaah sekalian. Dan yang keempat, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewatinya yang sedang menanam tanaman, beliau berkata, "Apa yang engkau tanam?" Abu Hurairah menjawab, "Tanaman untukku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku tunjukkan pada tanaman yang lebih baik dari tanaman ini?" Sambil Rasulullah menunjuk tanaman tadi. Abu Hurairah menjawab, "Mau ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, niscaya akan ditanamkan untukmu dengan setiap kalimat tersebut sebuah pohon di surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang mau membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, akan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pohon-pohon di dalam surga. Yang kelima para jamaah sekalian, insyaallah nanti 6 yang kami sampaikan. Yang kelima, Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih 4 perkataan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa mengucapkan subhanallah, maka akan dituliskan untuknya 20 kebaikan dan dihapuskan darinya 20 kesalahan. Dan barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Dan barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Dan barang siapa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dari dalam hatinya, maka akan dituliskannya untuknya 30 kebaikan dan dihapuskannya darinya 30 kesalahan. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita membaca masing-masing kalimat thayyibah tadi, subhanallah, kita mengucapkan itu saja, diberikan oleh Allah 20 kebaikan atau 20 pahala, dan 20 dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca tadi ada 4, maka bisa dikalikan 4 para jemaah sekalian. Satu kali membaca berarti ada 80 kebaikan yang kita dapatkan, 80 pahala yang kita dapatkan, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghapuskan 80 dosa-dosa kita. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang bertasbih subhanallah sebanyak 33 kali, bertahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali setelah melaksanakan sholat fardu sehingga berjumlah 99, kemudian menggenapkannya untuk yang ke-100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim.
Para jamaah sekalian, biasanya dari kita itu hanya terfokus menginginkan bacaan-bacaan yang menurut kita itu yang wah, menurut kita yang istimewa, sehingga kita mencari guru yang dikatakan guru yang luar biasa, sehingga kita melupakan guru-guru kita yang ada di tempat-tempat mengaji, di pondok pesantren, di TPQ, masjid musola yang ada, yang mereka mengajarkan kepada kita sejak kecil bacaan-bacaan yang sangat sederhana para jamaah sekalian, dan kita sudah hafal semuanya, dan kita lengah bahwasanya di dalamnya ada luar biasa sekali keutamaannya. Jadi ketika kita selesai sholat fardu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan itu ditutup dengan tahlil. Rasulullah SAW mengatakan, sebanyak apapun dosa kita, gambarannya walaupun seluas samudra sekalipun, sebanyak air atau buih yang ada di lautan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita seluruhnya para jamaah sekalian. Akan tetapi terkadang banyak di antara kita yang ketika membaca kalimat-kalimat tadi tergesa-gesa para jamaah sekalian. Subhanallah, 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 sehingga tidak jelas apa yang dibaca. Ketika kita tergesa-gesa, kesusu, tidak fokus dengan apa yang kita baca, mulut kita berkata-kata mengucapkan kalimat-kalimat tadi, tetapi hati dan pikiran kita mati para jamaah sekalian, tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak akan mendapatkan faedah, keutamaan dari apa yang kita baca para jamaah sekalian. Hati kita masih kasar, masih keras, walaupun kita sudah membaca banyak sekali kalimat-kalimat yang sebenarnya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Mungkin karena ketika kita membacanya para jamaah sekalian, hati kita tidak bergetar sekalipun, cuma sedikit para jamaah sekalian. Maka dari itu, pada momentum Idul Fitri pada pagi hari ini, kami berwasiat untuk diri kami pribadi, kepada keluarga, dan kepada para jamaah sekalian, marilah apa yang sudah kita tanam selama bulan Ramadan, termasuk bacaan-bacaan ini para jamaah sekalian, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sangat sederhana dan kita sudah hafal semuanya para jamaah sekalian. Marilah kita berusaha untuk bisa mengistiqomahkannya, bisa membaca dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sedang bekerja, mungkin ibu-ibu sedang nyapu dan lain sebagainya, sedang setrika dan lain sebagainya. Daripada duduk terdiam ataupun sambil rasa-rasa naudzubillah tsumma naudzubillah, maka lebih baik kita membasahi lisan-lisan kita dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah tadi para jamaah sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kembali apa yang sudah kita laksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan, lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun ke depan untuk tetap mengistiqomahkan apa yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan seperti halnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, seperti anak yang terlahir dalam keadaan suci bersih, tidak ada suatu dosa apapun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.